Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi teknologi layanan jaringan tentang diagram VoIP. Oke, seperti kita ketahui, Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Sinyal suara analog seperti yang Anda dengar ketika berkomunikasi di telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket data secara real time. Oke, untuk pembahasan kita hari ini, yang pertama ada pengertian dari VoIP, yaitu membahas semua tentang pengertian VoIP. Yang kedua, mengenai fungsi VoIP, yaitu membahas tentang fungsi-fungsi dari VoIP. Ketiga, tentang protokol, yaitu standar protokol di dalam VoIP. Yang keempat, ada keuntungan dan kekurangan dari VoIP. Yang kelima, cara kerja dari VoIP. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari VoIP. Seperti disebutkan tadi, bahwa VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Sinyal suara analog seperti yang Anda dengar ketika berkomunikasi di telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui beberapa jaringan berupa paket-paket data secara real time. Dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dengan bertelepon menggunakan VoIP, banyak keuntungan yang diambil. Di antaranya adalah dari segi biaya yang jelas lebih murah daripada tarif telepon seperti biasa, karena jaringan IP bersifat global. Sehingga untuk hubungan internasional dapat ditekan hingga 70%. Selain itu, biaya maintenance dapat ditekan karena voice dan data network terpisah. Sehingga IP pun dapat ditambah, dipindah, dan diubah. Hal ini karena VoIP dapat dipasang di sembarang Ethernet dan IP address. Tidak seperti telepon konvensional yang harus mempunyai port tersendiri di sentral atau PBX. PBX adalah Private Branch Exchange. Kedua, kita bahas mengenai fungsi dari VoIP. Yang pertama, ada yang namanya signaling. Signaling berfungsi untuk menangkap jaringan yang dituju, sehingga dapat melakukan inisialisasi atau penyampaian pesan atau percakapan. Kedua, ada yang namanya database service. Database service ini adalah layanan database yang menjadi salah satu fungsi dari VoIP dalam mencari tujuan akhir atau endpoint yang harus dituju, sekaligus sebagai penerjemah alat atau penerjemah alamat yang biasanya digunakan dalam dua jaringan yang berbeda. Yang ketiga, ada yang namanya Beer Control. Beer Control ini bisa disebut juga call connect atau disconnect. Beer Control memungkinkan si penerima panggilan dapat memutuskan panggilan atau menerima panggilan. Dan yang keempat, ada yang namanya Codex Operation. Codex Operation berguna sebagai coder atau decoder dalam pengubahan atau transmitted suara menjadi sinyal digital atau paket data maupun sebaliknya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang protokol. Voice over IP telah diimplementasikan dalam berbagai macam jalan menggunakan hak milik dan standar protokol yang terbuka. Contoh protokol jaringan yang digunakan dalam mengimplementasikan VoIP. Yang pertama, ada yang namanya H.323. Yang kedua, ada yang namanya Media Gateway Control Protocol.
Ketiga, ada yang namanya SIP atau Session Initiation Protocol. Kemudian yang keempat, ada yang namanya RTP. RTP adalah Real Time Transport Protocol. Kemudian ada SDP. SDP yaitu Session Description Protocol. Dan yang terakhir adalah IAX atau Inter-Asterisk Exchange. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan dari VoIP. Yang pertama, keuntungan dari VoIP adalah biaya. Biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Yang pastinya biayanya akan menjadi lebih murah. Yang kedua, ada bandwidth. Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Ketiga, jaringan telepon lokal yang di sini dimaksudkan adalah memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Kemudian, keuntungan yang keempat adalah jaringan VoIP. Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Kemudian ada infrastruktur jaringan, yang artinya di sini bisa memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Kemudian untuk kekurangan VoIP, yang pertama dari PTSN, kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN. Kedua, ada jeda dalam berkomunikasi. Kemudian tentang regulasinya terbatas. Kemudian ada stuck, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat. Dan yang kelima adalah tentang biaya, peralatannya relatif lebih mahal. Kita lanjut ke layanan VoIP. Layanan VoIP secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada komputer to komputer. Layanan ini merupakan layanan voice call yang menggunakan komputer sebagai alat komunikasi. Contohnya Yahoo Messenger. Yang kedua ada komputer to phone, menggunakan komputer ke telepon, begitu juga sebaliknya. Kemudian ada phone to phone, harus terkoneksi dari ke internet dan real time. Selanjutnya yang kita bahas adalah cara kerja dari VoIP. Cara kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem yang dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama, atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Untuk pengiriman sebuah sinyal ke remote destination dapat dilakukan secara digital, yaitu sebelum dikirimkan data yang berupa sinyal analog diubah ke bentuk data digital dengan menggunakan yang namanya ADC atau Analog to Digital Converter, dan kemudian ditransmisikan dan di penerima dipulihkan kembali menjadi data analog dengan yang namanya DAC atau Digital to Analog Converter. Begitu juga dengan VoIP, digitalisasi voice dalam bentuk paket data dikirimkan dan dipulihkan kembali dalam bentuk voice di penerima. Format digital lebih mudah dikendalikan. Dalam hal ini dikompresi dan diubah ke format yang lebih baik, dan data digital lebih tahan terhadap noise daripada data analog.
Kemudian ada proses kerja dalam diagram VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian, visi diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama, atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Secara simpelnya, di sini kita memiliki sebuah internet yang kemudian akan disambungkan melalui broadband modem. Nah, nanti disambungkan lagi ke router, kemudian ke komputer, dan akan disambungkan ke telepon atau IP phone namanya. Nah, demikian penjelasan dari Ibu mengenai diagram VoIP. Terima kasih telah menyimak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.